wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti bimbingan klasikal. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah juga baik. Anak-anak, sebelumnya mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu ingin mengabsen kalian semua ya. Mbak Mirta hadir tidak? Hadir, Bu. Mas Farda? Hadir, Bu. Mas Riko? Kayaknya nggak hadir ya. Mas Debi? Nggak ada juga. Mbak Helena? Hadir, Bu. Mbak Amel? Hadir, Bu. Mas Baheki? Hadir, Bu. Mbak Akila? Nggak ada juga ya. Baik, tadi kan Ibu sudah mengabsen anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menyepakati waktu yang akan kita laksanakan. Ibu sampaikan saja untuk waktu yang kita gunakan selama bagaimana? Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, pada kegiatan hari ini, Ibu akan menggunakan topik tentang motivasi belajar di rumah saat pandemi. Nah, Ibu akan minta izin untuk share screen ya. Iya, Bu. Nah, motivasi belajar di rumah saat pandemi COVID-19. Pertama, pengertian motivasi belajar. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Hal itu mempunyai peranan dasar dalam keberhasilan individu dalam belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh jurnal pendidikan manajemen perkantoran subjek belajar itu dapat tercapai. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, Ibu yang kedua akan menjelaskan mengenai macam-macam motivasi dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang.
Motivasi internal mencerminkan minat yang tinggi terhadap suatu hal sehingga membentuk kesadaran. Dan yang kedua itu ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah yang muncul dari luar diri seseorang. Motivasi ini itu merupakan bentuk motivasi yang diperoleh karena pengaruh yang kuat dari orang yang di sekitarnya. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai strategi membangkitkan motivasi. Nah, strategi membangkitkan motivasi ini yang pertama, dengan membuka pengetahuan diri akan pengetahuan belajar. Yang kedua, mencari dan meneladani tokoh-tokoh yang berhasil mencapai kesuksesan. Yang ketiga, menyadari akan pentingnya belajar demi kehidupan sekarang maupun yang akan datang demi masa depan yang cerah. Yang keempat, menyadari bahwa keberhasilan dapat dilalui dengan kerja keras. Nah, Ibu juga akan memberikan tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, bergaul dengan orang yang senang belajar. Yang kedua, belajar apapun baik formal maupun non-formal. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang optimis, yang selalu berpikir positif. Dan yang keempat, cari motivator, misal teman, pacar, atau pasangan hidup. Nah, Ibu izin mau stop share screen ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi yang tadi, Ibu akan bertanya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Mbak Mirta. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya motivasi internal, Bu? Oh iya, Ibu akan menjawabnya ya. Jadi, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar internal itu bisa dari keinginan untuk mencapai sesuatu, terus bisa dari bakat dan minat yang dimiliki, bisa dari tingkat kesadaran yang tinggi akan kebutuhannya, dan yang terakhir tuh bisa dari tingkat pengalaman yang dimiliki. Gitu Mbak Mirta. Bagaimana? Ya, terima kasih, Bu. Baik, Mbak Mirta. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau Ibu boleh bertanya kepada kalian? Boleh, Bu. Baik, saya Ibu akan bertanya kepada Mbak Amel. Iya, Bu. Tadi kan di materi Ibu sudah menjelaskan macam-macam motivasi belajar. Kan ada yang dari internal dan eksternal. Ya, internal itu kan tadi udah ditanyain sama Mbak Mirta. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Amel. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar eksternal ya, Mbak? Faktor yang mengaruhi belajar eksternal yaitu muncul dari faktor
faktor internalnya yaitu muncul dari luar diri seseorang. Dan misalnya seseorang belajar karena diawasi atau disuruh orang tua. Berarti ia belajar karena ada dorongan dari luar. Begitu, Bu. Oh iya. Baik, terima kasih Mbak Amel. Sama-sama, Bu. Ibu boleh bertanya lagi nggak kepada anak-anak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Bu mau bertanya nih ke Mas Farda. Ya, Bu. Menurut Mas Farda, bagaimana sih cara Mas Farda dalam meningkatkan motivasi belajar selama pandemi ini? Cara saya ya, Bu. Iya, Yang Mas. pertama, dengan menyukai pelajaran yang diajarkan, Bu. Kemudian mencari circle atau teman-teman yang bisa saling mensupport mengenai kegiatan belajar. Kemudian mencontoh atau memiliki pedoman seseorang yang kiranya bisa memotivasi kita agar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Farda. Ada yang mau menjawab lagi bagaimana cara diri sendiri untuk meningkatkan motivasi belajar? Mas Baihaki atau Mbak Helen? Saya, Bu. Ya, Mas Bay. Pertanyaan itu ya, Bu, bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam belajar gitu? Iya, Cara Mas. kita ya, kalau menurut saya itu yang pertama itu dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi, Bu. Yang dimana keluarga tersebut itu memberikan kita dorongan untuk agar kita semangat lagi dalam belajar, Bu. Seperti itu. Terima kasih Mas Bayhaki. Mbak Helen, apakah mau menjawabnya? Tadi pertanyaannya gimana, Bu? Bagaimana cara Mbak Helen dalam meningkatkan motivasi belajar selama pandemi? Oh, itu apa? Cara meningkatkannya itu dengan cara sesuai dengan minat kita, Bu. Umpamanya kalau kita minat, kita akan menambah motivasi belajar kita, Bu. Gitu. Ya. Terima kasih Mbak Helen. Apakah semuanya sudah paham mengenai apa itu motivasi belajar? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Kan ini waktunya sudah mencukupi kesepakatan kita. Bagaimana kalau kita akhiri saja ya anak-anak? Ya, Bu. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya anak-anak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.